pertama terkhusus kepada Kapolres Subul Salam yang saat dijabat oleh AKBP Kori Wicaksono. Ini terkhusus ya. Namun tentunya tidak lepas juga atas Bapak Kapolda, yang hari ini beliau kita tahu punya integritas tinggi. Begitu juga Bapak Kapolri, tanpa pandang bulu siapapun dia, tetap menegakkan hukum sebagai panglima tertinggi. Nah, menyangkut ya terhadap Bapak Kapolres, Bapak Kasat yang telah kami laporkan di Propam Polda Aceh, dan hari ini kami rapid sidang pertama, kami berharap semoga tidak ada Kapolres-Kapolres yang menurut kami dizalimi, kami didiskriminasi. Kami melaporkan ini sesuai fakta yang ada, tidak pernah kami dilayani dengan baik. Atas dasar itulah kami langsung melapor ke Polda Aceh. Alhamdulillah luar biasa pelayanan prima. Manajemen Kepolisian Polda Aceh dan seluruhnya atas nama Kepolisian Indonesia. Luar biasa di bawah pimpinan Bapak Kapolda Irjen Wahyu Widada ya, dalam rangka penegakan hukum terhadap anggotanya. Nah, sebagai warga negara yang baik, tentu kami berharap juga kepada Bapak Kapolda, bila ini terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang seadil-adilnya, kami berharap harus mengikuti, harus mematuhi putusan pengadilan sebagaimana nanti diputuskan. Saya sebagai orang negara menerima dengan legowo apa putusan pengadilan bila itu berkeadilan. Namun bila tidak berkeadilan juga, menurut nanti lawyer kami, demi hukum tegak di negeri ini, kemanapun kami cari keadilannya sesuai koridor hukum dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia. Demikian. Telah digelar sidang perkara pra-peradilan terkait sah atau tidaknya penyitaan sebuah mesin alat berat beko atas kepemilikan Yakarim M. Yakarim M sebagai pemohon mempra-peradilankan Kapolres Subul Salam sebagai termohon 1 dan Kasat Reskrim Polres Subul Salam sebagai termohon 2. Hakim Tunggal Antoni Febriansah, Panitera Jupri Sarjana Hukum langsung pimpin sidang perkara pra-peradilan nomor 3 /pidana pra /2020 Pengadilan Negeri Singkil. Setiap warga negara itu kedudukannya sama di muka hukum. Nah, karena saya mencari keadilan, ya ada sesuatu yang menurut saya salah dalam tata cara hierarki hukum yang dilakukan oleh ya yang saat ini menjabat Kapolres Subul Salam dan Kasat Subul Salam, Kasat Subul Salam, dalam rangka menahan ataupun menyita alat berat saya Sumitomo, Beko Sumitomo, tanggal 19 Juni 2020. Berdasarkan surat permohonan saya untuk pengawalan pengamanan untuk dibawa ke rumah saya, tapi diturunkan di Polres Subul Salam. Begitu saya tanya apa dasar hukumnya, apa dalilnya, Bapak pengambil hukum itu, kebijakan hukum itu, terutama Pak Kapolda, Pak Kasat, tidak pernah menjawab apa dasar hukumnya sampai mendekati 1 bulan. Nah, atas dasar itulah, karena saya merasa diperlakukan tidak adil sebagai warga negara, saya juga patuh pajak dan alat berat itu membayar pajak juga, dan saya sudah mengadukan, membuat laporan juga ke Propam Polda Aceh dan sudah diaudit investigasi, dan kita menerima hasil FP2HP-nya, lebih kurang bahasanya adanya pelanggaran kode etik Polri terhadap laporan saya itu mempunyai alat bukti kebenaran. Dasarnya adalah menahan barang tanpa dasar hukum yang jelas. Dan ini berkali-kali saya pertanyakan kepada Pak Kapolres langsung, kepada Pak Kasat langsung, lewat WA juga, jumpa juga, namun selalu udah damai sajalah ya. Yang damai ini apa? Itu alat kita bekerja dan kita tidak pernah jual beli sama yang namanya panggilan Pak Haji Tokeh. Nah, atas dasar karena kita tidak pernah jual beli, makanya kita minta alat itu dibawa ke rumah kita. Tapi ternyata tanpa dasar hukum yang jelas diturunkan di Mapolres Subul Salam. Atas dasar itu kita bertanya berkali-kali, lewat WA, jumpa langsung, via telepon. Nah, tidak ada kepastian hukum. Atas dasar inilah saya berupaya menempuh jalur hukum yang dibenarkan dalam konstitusi, yaitu prapit di Pengadilan Negeri Singkil. Demi saya berharap kepada lembaga pengadilan ini semoga punya integritas, menegakkan yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Itu saja permohonan kami. Bukan masalah materi, tapi menegakkan hukum sebagai warga negara yang baik, berhak, dan sama kedudukannya di muka hukum siapapun dia, selagi hukum jadi panglima di negeri ini. Demikian, Pak. Hari ini sidang permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh klien kami, Bapak Yakarim M, ya, yang diajukan oleh tim penasihat hukumnya. Saya sendiri, Dodi Chandra SHMH, Irmanto SH, kemudian Ramlan Damanik, memberikan pendampingan hukum kepada Pak Yakarim M.
Permohonan pra-peradilan ini sehubungan dengan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, penyitaan terhadap satu unit eskavator milik klien kami yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Subul Salam. Penyitaan tersebut kalau menurut kami tidak berdasarkan hukum karena barang tersebut bukanlah barang yang didapatkan dari tindak pidana, bukan barang yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana dan tidak ada hubungannya dengan perkara pidana. Itu pertama. Kemudian menurut KUHAP sebetulnya penyitaan itu harus seizin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hingga permohonan pra-peradilan yang kami ajukan, yang kami ketahui tidak ada izin dari Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan penyitaan terhadap satu unit eskavator milik klien kami tersebut. Jadi akibat dari penyitaan tersebut, klien kami mengalami kerugian, ya, kerugian selama eskavator itu ditahan, kerugian atas sewa eskavator karena tidak bisa beroperasi, berdasarkan ketentuan hukum, undang-undang memberikan fasilitas ya, kepada warga negara yang dikenakan perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu penyitaan tanpa dasar hukum. Ya, pasal 77 KUHAP kemudian dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi memberikan peluang bagi warga negara yang menjadi korban penyitaan untuk dapat melakukan permohonan pra-peradilan. Begitu juga di dalam pasal 95 itu disebutkan tentang ganti rugi juga ya akibat berbagai tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan ataupun tindakan lain. Tindakan lain itu disebutkan di dalam penjelasannya termasuk tindakan penyitaan yang tanpa dasar hukum. Berdasarkan beberapa pasal di dalam KUHAP tersebut, maka kami mencari keadilan di Pengadilan Negeri Singkil ini, mengajukan permohonan pra-peradilan. Semoga nanti Pengadilan Negeri Singkil ini dapat mengabulkan permohonan pra-peradilan ini sebagai tempat masyarakat untuk mencari keadilan. Ya, kita berharap kepada Pengadilan Negeri Singkil yang tempat kami mendaftarkan pra-peradilan terhadap Polres Subul Salam, ya, termohon 1 Bapak Kapolres, termohon 2 Bapak Kasat. Kami berharap pengadilan ini adalah tempat rakyat masyarakat mencari keadilan. Kami tidak minta banyak, ya. Sebagai warga negara, kami patuh hukum. Bahwa penahanan unit alat berat kami, menurut yang kami tahu juga dan menurut arahan dan pencerahan daripada lawyer kami sudah berkali-kali menanyakan dasar apa Bapak Kapolres ini dan Kasat ini menahan atau menyita alat berat kami yang notabene kami memohonkan pengawalan pengamanan kepada Bapak Kapolres tersebut dan ada suratnya. Dan kami dikawal dengan anggota daripada Kepolisian Resort Subul Salam. Nah, tujuan kami untuk dibawa ke Rimo, ke rumah saya. Nah, tiba-tiba diturunkan tanpa dasar hukum setelah kami tanya. Sampai lebih kurang 1 bulan, kurang 4 hari, kami tidak mendapat sepucuk surat apapun. Baik jumpa langsung kita pertanyakan apa dasar hukumnya secara KUHAP, baik lewat WA atau juga setelah kami laporkan kepada Bid Propam Polda Aceh. Nah, atas dasar inilah setelah kami mendapat SP2HP bahwa atas penahanan tanpa dasar hukum ataupun penyitaan menurut pengacara kami yang tidak mendapat ketetapan dari Pengadilan Negeri Singkil, maka atas dasar inilah kami menyampaikan gugatan pra-peradilan. Nah, permohonan kami, harapan kami kepada Pengadilan Negeri Singkil, semoga bisa bertindak seadil-adilnya terhadap kami dengan tidak memandang institusi, dengan tidak memandang kami juga sebagai warga negara, tapi berdasarkan fakta hukum yang sebenar-benarnya. Ini harapan kami kepada Pengadilan Negeri Singkil supaya ke depannya kasus-kasus seperti ini menahan atau menyita barang tanpa dasar hukum ini menurut kami adalah pelanggaran. Sidang perkara yang dilakukan tanggal 30 November 2020 tersebut berlangsung dengan aman dan tertib. Terkait penyitaan beko tersebut, sampai saat ini jurnalis Singkil Video belum berhasil dapatkan konfirmasi dari pihak terkait. Muhammad Studi melaporkan.